preman pasar yang terkenal dengan tatonya yang menyeramkan dan kehidupannya yang liar. Dadaku sesak. Ini bukan pernikahan impianku. Ini lebih mirip hukuman. Aku ingin berteriak, menangis, atau bahkan melarikan diri. Aku mendongak menatap ayah, berharap ini hanya lelucon buruk. Ayah, tolong katakan kalau ini tidak benar. Suaraku bergetar. Namun, tatapan tegas ayah menegaskan segalanya. Kamu harus menikah dengannya. Nak, dia butuh seseorang yang bisa membimbingnya. Aku ingin membantah, tetapi tatapan ayah penuh harap. Aku merasa seperti sedang dihukum atas sesuatu yang tidak aku lakukan. Aku ingin berontak, tapi apa daya? Aku hanyalah anak yang tak bisa melawan keputusan orang tua. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah, tetapi dalam hatiku, aku merasa seakan dunia telah runtuh. Aku belum siap. Aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Selain dari cerita buruk yang beredar tentangnya, aku menatap ibu, berharap dia akan membelaku. Tetapi ibu justru menundukkan kepala, seolah menghindari tatapanku. Hatiku semakin hancur. Tidak ada yang bisa menolongku. Tapi, kenapa aku? Tanyaku lirih, menahan air mata yang hampir jatuh. Ayah menghela napas panjang, tampak letih dengan keputusannya sendiri. Damar adalah anak sahabat ayah. Dia kehilangan ibunya sejak kecil dan hidup tanpa arah. Ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang keluarganya. Aku tahu ayah menganggap ini sebagai bentuk balas budi. Tapi bagaimana dengan perasaanku? Aku tidak pernah meminta ini. Aku tidak pernah ingin menjadi penyelamat. Seseorang yang bahkan tidak peduli pada dirinya sendiri. Ayah, aku belum siap. Aku bahkan tidak mencintainya. Suaraku melemah. Namun, ayah hanya menepuk pundakku, seolah memberitahu bahwa ini bukan tentang cinta. Ini adalah takdir yang harus aku jalani. Aku ingin berlari dari rumah, pergi ke tempat di mana tidak ada yang bisa memaksaku menikah. Tapi aku tahu itu mustahil. Ayah tidak akan membiarkanku pergi. Aku hanya bisa menangis dalam diam, merasakan ketidakberdayaan yang begitu menyakitkan. Hari pernikahan tiba tanpa aku sempat menerima kenyataan. Aku berdiri di pelaminan. Tangan gemetar saat Damar menggenggamnya. Matanya tajam menatapku, seakan aku hanya bagian dari kesepakatan yang tidak ia inginkan. Dia tidak tersenyum, tidak menunjukkan emosi. Aku juga tidak bisa tersenyum, seakan dunia runtuh di sekelilingku. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku dengan seseorang yang bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit saja rasa hormat padaku? Aku menoleh ke arah keluargaku, berharap ada seseorang yang akan menghentikan semua ini. Tetapi yang kulihat hanyalah wajah-wajah yang tampak puas dengan pernikahan ini. Aku menggigit bibir, menahan isak. Ini adalah kenyataan baruku, dan aku tidak bisa menghindarinya. Aku merasakan cengkeraman Damar di tanganku semakin kuat, seakan dia ingin memastikan aku tidak kabur. Aku menatapnya, mencoba mencari secercah harapan, tetapi yang kulihat hanyalah ekspresi datar dan dingin. Dia sama sekali tidak peduli. Malam pertama kami penuh keheningan yang mencekik. Aku duduk di sudut ranjang, sedangkan dia bersandar di sofa dengan sebatang rokok di tangannya. Bau asap rokok memenuhi ruangan, membuatku semakin muak dengan situasi ini. Kita tidak perlu pura-pura, katanya datar.
Aku tidak akan menyentuhmu. Aku juga tidak ingin menikah. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Aku lega, tapi sekaligus terluka. Pernikahan seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan, bukan perasaan hampa seperti ini. Aku merasakan dadaku sesak. Pernikahan ini sudah berakhir. Bahkan sebelum dimulai, aku berbaring, memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir. Saat aku membuka mata keesokan harinya, namun air mataku mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku merasa sendirian, terjebak dalam pernikahan yang tidak kuinginkan, dengan seseorang yang bahkan tidak ingin berusaha. Aku menarik selimut, mencoba tidur, meskipun kepalaku dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah pernikahan ini akan seperti ini selamanya? Aku tidak tahu, harus berharap atau menyerah saja. Damar mungkin juga sama tersiksanya denganku, tapi dia tidak mencoba memperbaiki keadaan. Aku mendengar suaranya menghembuskan asap rokok, lalu mendesah pelan. Aku juga tidak pernah meminta ini, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatapnya dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa dia juga sama hancurnya denganku. Tapi kita terjebak di sini. Jadi lebih baik jangan saling menyusahkan. Lanjutnya, aku mengangguk pelan. Meskipun dalam hatiku, aku tahu bahwa ini lebih mudah diucapkan daripada dijalani. Aku menatapnya lebih lama, mencoba memahami pikirannya, tetapi dia dengan cepat mengalihkan pandangan. Seakan dia tidak ingin aku melihat apa yang tersembunyi di balik matanya yang gelap itu. Aku bertanya-tanya, apakah dia juga merasa kesepian ataukah dia hanya tidak peduli sama sekali? Aku tidak tahu. Yang pasti, aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Aku mencoba berbicara lebih banyak dengannya, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kebekuan ini. Namun setiap kali aku membuka mulut, dia selalu memotong pembicaraan dengan nada yang dingin dan tajam. Jangan harap aku bisa berubah, katanya suatu malam saat aku bertanya mengapa dia tidak pernah berusaha sedikit saja untuk berbicara denganku. Aku sudah terlalu lama hidup dengan cara ini. Tidak ada yang bisa mengubahku. Kata-katanya membuat hatiku semakin sakit. Aku tahu, aku tidak bisa memaksanya menjadi orang yang aku inginkan. Tetapi, apakah aku harus menerima kenyataan ini begitu saja? Beberapa minggu setelah pernikahan, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Meskipun dia masih keras kepala dan dingin, aku mulai melihat kilasan penyesalan dalam matanya. Dia mulai menghindari rokok dan mencoba berbicara dengan lebih lembut. Suatu malam, dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menatap keluar jendela. Aku tidak tahu bagaimana caranya membuatmu bahagia, katanya pelan. Tapi aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu harus merasa bahagia atau justru lebih bingung lagi. Damar, preman pasar yang dulu aku benci, mulai menunjukkan sisi yang lebih manusiawi. Tetapi aku tidak tahu apakah itu cukup untuk mengubah segalanya. Aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa pernikahan ini tidak akan pernah sempurna. Mungkin kami tidak akan pernah saling mencintai, tetapi setidaknya kami bisa berusaha untuk hidup berdampingan tanpa saling menyakiti. Aku mulai menerima Damar apa adanya, meskipun aku masih merasa ada banyak hal yang belum ku tahu tentang dirinya. Setiap malam, aku berbaring di sampingnya, mendengar dengkuran halusnya, dan bertanya-tanya apakah kami akan terus seperti ini. Tapi satu hal yang aku yakin,
pernikahan ini tidak hanya mengubah Damar, tetapi juga mengubah aku. Aku belajar untuk lebih sabar, untuk lebih terbuka, dan untuk menerima kenyataan yang tidak bisa aku hindari. Di sisi lain, Damar juga mulai menunjukkan sisi-sisi baiknya yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dia mulai membantu tetangga kami dengan pekerjaan kasar, memperbaiki rumah yang rusak, atau membawa makanan untuk orang yang membutuhkan. Dia tidak lagi hanya dikenal sebagai preman pasar yang menakutkan, tetapi seseorang yang lebih dari itu. Aku mulai melihat potensi dalam dirinya yang aku kira tidak akan pernah ada. Namun, meskipun ada perubahan ini, aku masih merasa terjebak dalam pernikahan ini. Aku tidak tahu apakah kami akan pernah mencapai kebahagiaan yang sejati. Namun, aku tahu satu hal. Aku tidak akan berhenti mencoba. Mungkin, hanya mungkin, Damar bisa menjadi lebih baik. Dan aku bisa menemukan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Namun, saat aku mulai merasakan secercah harapan, datanglah cobaan baru yang membuatku semakin ragu. Damar mulai kembali dengan teman-temannya dari masa lalu. Mereka yang dulu terlibat dalam dunia kejahatan. Aku bisa melihat bahwa dia mulai terjerat lagi dengan kehidupannya yang lama. Aku merasa takut, cemas, dan bingung. Apakah aku harus tetap bersamanya meskipun dia kembali ke jalan yang salah? Apakah pernikahan ini masih bisa menyelamatkannya? Aku tidak tahu jawabannya. Semua terasa semakin rumit. Aku merasa terperangkap dalam situasi yang tidak aku inginkan. Pada suatu malam yang tenang, setelah begitu banyak cobaan yang kami hadapi bersama, aku duduk di beranda rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Damar datang mendekat, duduk di sampingku tanpa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ada keheningan yang nyaman tanpa perasaan canggung di antara kami. Aku merasakan kehangatan tubuhnya yang mendekat, dan tanpa sadar, aku memiringkan tubuhku ke arahnya. Dia menatapku dengan mata yang penuh makna, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia menahan diri. Namun, saat tangannya menyentuh tanganku, aku tahu perasaan itu sudah ada sejak lama, tetapi kami berdua menutupinya dengan kebingungan dan keraguan. Aku tahu aku tidak mudah untuk dicintai, kata Damar pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam angin malam. Tapi aku mulai merasa bahwa aku bisa mencoba untuk mencintaimu. Bukan hanya karena kita terpaksa menikah, tapi karena aku mulai melihatmu lebih dari sekadar kewajiban. Hatiku berdebar mendengarnya. Kata-kata itu seperti pelita yang menyinari gelapnya. Hatiku yang selama ini penuh dengan ketakutan dan kebingungannya, aku menatapnya, merasakan getaran yang sama dalam hatiku. Aku juga mulai merasa begitu, Damar, jawabku dengan suara yang penuh keraguan, tapi juga penuh harapan. Mungkin kita berdua tidak tahu cara untuk mencintai sejak awal. Tapi kita sudah mulai belajar untuk itu, kan? Damar mengangguk, kemudian menarik tanganku lebih dekat. Aku ingin berusaha lebih baik untuk kamu, untuk kita, katanya. Dan aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Dalam diam, aku merasa hatiku semakin terbuka, dan semua rasa sakit dan kebingungan yang pernah ada seakan menguap begitu saja. Kami berdua mulai memahami bahwa cinta itu bukan hanya tentang perasaan yang muncul seketika, tapi juga tentang usaha dan keberanian untuk tumbuh
bersama. Meski terjebak dalam situasi yang tidak ideal, malam itu kami berbicara lebih banyak, berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Kami tidak lagi merasa terpaksa, tetapi lebih seperti dua orang yang benar-benar ingin menjalani kehidupan bersama. Meskipun harus mulai dari awal yang sulit, dan ketika Damar menatapku dengan penuh perhatian dan berkata, "Aku mencintaimu." Aku tahu bahwa perasaan itu memang sudah ada sejak lama. Hanya saja kami berdua belum siap untuk menghadapinya. Dari hari itu, semuanya mulai berubah. Kami berdua saling mendukung, dan meskipun tidak sempurna, kami mulai membangun kehidupan bersama yang lebih baik, lebih penuh dengan pengertian dan cinta. Kini, aku tahu bahwa meskipun pernikahan kami dimulai dengan cara yang sulit, akhirnya kami menemukan cinta yang sejati, cinta yang datang dengan perjuangan, kesabaran, dan keberanian untuk saling menerima.